Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah, Pos Penerbal TNI Angkatan Laut yang ada di Juanda, dengan mengangkat topik kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya takwa, bagaimana kita yang hadir ini bisa menjaga, memelihara, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka mudah-mudahan dengan kesungguhan untuk memegang teguh ketakwaan ini, Allah benar-benar membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, senantiasa dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini saya diberikan judul khutbah tentang kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya paling tidak ada 5. Yang pertama, pimpin itu adalah, yang pertama adalah mengepalai, yang kedua menuntun, yang ketiga membimbing, yang keempat mendidik, dan yang kelima adalah menjaga. Kepemimpinan adalah secara istilah adalah kemampuan seseorang untuk mampu menetapkan visi dan misi terhadap apa yang dilakukan, kemampuan untuk merencanakan dan menyusun arah kebijakan, kemampuan untuk membagi tugas-tugas dengan baik sehingga apa yang sudah dirumuskan dan direncanakan bisa berjalan dengan lancar, kemampuan untuk menggerakkan sekaligus memotivasi orang-orang yang dipimpin, dan sekaligus yang terakhir, kemampuan untuk mengevaluasi dan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang dipimpin, dan dalam rangka ini mampu mewujudkan tata kelola yang baik dan sukses sesuai dengan apa yang disusun. Berbicara tentang kepemimpinan, maka sejarah telah membuktikan dan dibuktikan oleh Michael Hart
seorang Nasrani, seorang orientalis yang meneliti tokoh-tokoh yang berpengaruh sepanjang masa. Michael Hart dalam bukunya The 100 of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Michael Hart meletakkan Rasulullah Muhammad SAW dalam peringkat pertama. Artinya bahwa Rasulullah secara jujur diakui oleh Michael Hart dalam bukunya bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat berhasil dalam memimpin manusia menuju manusia yang punya martabat yang tinggi. Bahkan Michael Hart meletakkan Tuhannya sendiri, yaitu Yesus atau Nabi Isa, itu di peringkat di atas 7. Nabi Musa pun demikian. Ini menunjukkan bahwa pengakuan secara jujur ditandakan atau ditandai. Kenapa Michael Hart itu meletakkan Rasulullah dalam peringkat pertama dalam kepemimpinannya? Yang pertama, bahwa baginda Muhammad bukan hanya memimpin dari sisi spiritualitas agama, tapi Rasulullah juga mampu memimpin sekaligus mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik, dari alam jahiliyah menuju alam yang berperadaban tinggi, dari masyarakat yang tidak taat hukum menjadi masyarakat madani. Makanya kemudian Nurholis Majid, ada masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat madani, dan masyarakat madani itu adalah cermin dari masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, atas dasar kepemimpinannya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah untuk kalian semua contoh teladan atau uswatun hasanah. Namun hanya ada 3 golongan yang akan mampu bahwa di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh teladan. Yang pertama adalah liman kana yarjullah adalah bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, yang percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya singkat dan sementara, sehingga ada hari akhir, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dalam perspektif yang pertama, bahwa orang-orang yang akan mampu mengambil teladan di dalam diri Rasulullah adalah orang-orang yang mengharap ridha Allah. Betapa banyak manusia di muka bumi ini yang mengikuti tuntunan Rasulullah dengan yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, ternyata lebih banyak yang mengingkarinya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, di mana Abu Jahal ini saat mendengar baginda Rasulullah lahir, Abu Jahal ini sangat gembira, saking gembiranya, dan orang yang memberi kabar adalah Suwaibah. Siapakah Suwaibah itu? Adalah budaknya Abu Jahal. Dan sebagai tanda gembiranya Abu Jahal atas kelahiran Rasulullah, maka detik itu pula Abu Jahal membebaskan Suwaibah dan dimerdekakan, sebab Suwaibah itu memberikan kabar atas lahirnya Rasulullah. Makanya di dalam Rohiqul Mahtum Sirah Nabawi, setiap hari Senin Allah memberikan amnesti, Allah mengistirahatkan siksanya. Sekali lagi, setiap hari Senin
Allah mengistirahatkan siksanya buat Abu Jahal atas apa? Terhadap kegembiraan yang dia alami tatkala Rasulullah lahir. Ini menunjukkan bahwa walaupun Abu Jahal ini gembira, tapi ketika Allah mengangkat baginda Muhammad sebagai utusan Allah, tidak membuat Abu Jahal ini terhenyak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kendati pun di dalam sirah Nabawi disebutkan bahwa sering Abu Jahal itu diam-diam mendengarkan Rasulullah untuk membaca Al-Quran, tapi karena gengsinya terlampau tinggi, Abu Jahal tetap tertutup hatinya, dan sampai ajal datang Abu Jahal tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini berarti hanya orang-orang yang hatinya lembut, yang kemudian hanya mengharap ridha Allah, yang mampu mengambil teladan kepemimpinan Rasulullah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang-orang yang percaya bahwa ad-dunya mazratul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat, sehingga orang-orang yang percaya bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan fata morgana, banyak tipuan-tipuan, maka orang-orang yang ingat tentang hari kiamat, dia tidak akan mudah tertipu oleh glamor dunia. Orang yang percaya dengan hari akhirat, maka dia bekerja secara semangat, mencari yang halal, meninggalkan yang haram, dan memakan makanan yang memang mendatangkan ridha Allah. Sebaliknya, orang yang tidak percaya hari kiamat, maka dia akan menghalalkan segala cara demi memperoleh kekenyangan perut atau mendapatkan sekedar martabat keduniaan, namun dia melupakan cara-cara yang baik, sehingga dia senantiasa menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, dan senantiasa menjelekkan yang lain dengan harapan supaya dapat keuntungan. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu katsiran, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Betapa banyak orang-orang yang membenci Islam, mencoba mencari kelemahan Islam dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ternyata para orientalis Barat banyak yang mendapatkan hidayah lantaran dia membaca Al-Quran itu, dan tidak menemukan celah keburukan apapun di dalam Al-Quran, sehingga bukan berakhir dengan membenci Islam, tapi berubah dengan mencintai Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, model kepemimpinan Rasulullah adalah seperti kepemimpinan sholat. Walaupun sang pemimpin itu di depan, tetaplah pemimpin itu adalah manusia, tetap saja ada kalanya salah dan lupa. Saat salah dan lupa, cukup makmum itu mengingatkan dengan subhanallah, langsung memperbaiki kekurangan. Artinya seorang pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang betul-betul mampu membawa aspirasi terhadap yang dipimpin. Bahkan dalam sholat, perhatikan orang yang lemah, orang yang tua, orang yang kecil. Jika jamaahnya orang-orang yang lemah, jangan panjangkan bacaannya. Kenapa? Anak kecil akan ramai, orang tua akan capek berdiri. Artinya apa? Kepemimpinan Rasulullah betul-betul mampu memperhatikan yang dipimpin. Bahkan dalam medan perang, Rasulullah bukan tampil di belakang, tapi Rasulullah adalah di garda terdepan. Sekali lagi, dalam perang Rasulullah senantiasa di garda terdepan. Bahkan dalam konsep perang Rasulullah, justru para panglimanya itu yang tanding dengan panglima musuh. Baru setelah tanding, baru kemudian pasukannya maju. Ini berbeda dengan konsep perang sekarang. Yang maju adalah prajuritnya, tapi yang komandan pasti ada di belakang. Yang mati dulu adalah prajuritnya, dan tidak ada ceritanya jenderalnya meninggal duluan. Artinya ini adalah konsep perang Rasulullah. Konsep berikutnya, ketika musuh sudah menyerang, maka berhentilah
Bahkan satu ketika ada orang kafir Quraisy telah membunuh sahabat Rasulullah, dan kemudian dia lari dalam kejaran sahabat. Dia bersembunyi di belakang Rasulullah sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sahabat ingin membunuhnya karena sudah banyak sahabat yang dibunuh. Tapi Rasulullah mencegah, jangan, karena dia sudah menyerah. Artinya dalam konsep ini jelas perang akan menghasilkan kemenangan dan tidak memperbanyak pertumpahan darah. Dan ini berbeda dengan perang sekarang. Betapa banyak saudara kita di Palestina, anak-anak, orang tua, wanita yang meninggal, dan berapa banyak pasukan yang meninggal. Ternyata lebih banyak anak-anak, orang tua, dan para wanita. Maka bersyukur kita sampai detik ini ditakdirkan sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini kita tetap mantap sebagai umat Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat, dengan harapan mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu annallaha amarakum bi amri badal nafsih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati qarabati jam'in. Waradallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri ma samjatin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i. Demikian liputan khutbah ini dan ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.